kita masuk ke dalam pengertian kavitasi. Kavitasi adalah fenomena perubahan fase uap dari zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya berkurang hingga di bawah tekanan uap jenuhnya. Pada pompa, bagian yang sering mengalami kavitasi adalah sisi isap pompa. Akibatnya, suaranya menjadi berisik, kapasitas pompa menjadi berkurang, pompa tidak mampu membangkitkan head atau tekanan, dan berkurangnya efisiensi pompa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam spesifikasi pada kavitasi. Yang pertama ada vaporization atau penguapan. Kavitasi yang diakibatkan oleh penguapan merupakan kavitasi yang sering terjadi. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu tahu ada dua macam NPSH, yaitu Net Positive Suction Head Available dan Net Positive Suction Head Required. NPSH adalah nilai NPSH yang ada pada sistem di mana pompa akan bekerja, sedangkan NPSHR adalah nilai NPSH spesifik pompa agar bekerja dengan normal yang diberikan oleh pembuat berdasarkan hasil pengetesan. Terjadinya penguapan tidak harus pada temperatur dinding normalnya, asal tekanan cukup rendah dan temperatur cukup tinggi, maka fluida dapat menguap. Penguapan tipe ini mungkin terjadi karena rendahnya NPSHA di dalam fluida. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya kavitasi ini, maka NPSHA-nya harus lebih besar dari NPSHR-nya. Yang kedua ada air ingestion atau masuknya udara luar ke dalam sistem. Pompa sentrifugal hanya mampu menghandle 0,5% udara dari total volumenya. Lebih dari 6% udara akibatnya bisa sangat berbahaya, dapat merusak komponen pompa. Udara dapat masuk ke dalam sistem melalui beberapa sebab. Kita bisa lihat di antara lain yaitu dari vacuum stuffing box atau rumah keong. Ini terjadi jika pompa dari kondensor, evaporator atau peralatan lainnya bekerja pada kondisi vakum. Yang kedua, letaknya valve di atas garis permukaan air. Ketiga, sambungan pipa yang bocor. Yang keempat, tarikan udara melalui pusaran cairan. Yang kelima, jika bypass lainnya letaknya terlalu dekat dengan sisi isap, hal ini akan menambah suhu udara pada sisi isap. Dan yang terakhir, berkurangnya fluida pada sisi isap. Hal ini dapat terjadi jika level cairan terlalu rendah. Yang ketiga, internal recirculation atau sirkulasi balik dalam sistem. Nah, kondisi ini dapat terlihat pada sudut terluar impeller dan juga terjadi pada sisi awal isap pompa. Efek putaran balik ini dapat menambah kecepatan sampai ia menguap dan kemudiannya pecah ketika melalui tempat yang tekanannya lebih tinggi. Ini selalu terjadi pada pompa dengan NPSHA-nya yang rendah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus tahu nilai section specific speed yang dapat digunakan untuk mengontrol pompa saat beroperasi. Yang keempat ada turbulence atau pergolakan aliran. Hal-hal yang dilakukan dalam mengurangi turbulensi yaitu yang pertama, memenuhi kondisi jarak minimum antara section pompa dengan elbow yang pertama minimal 10 kali diameter pipa. Yang kedua, pasang section belts pada base yang terpisah. Yang ketiga, pompa bisa dipasang pada satu bak isap yang besar dengan syarat yang pertama, posisi pompa harus tegak lurus dengan arah aliran. Dan kedua, jarak antara dua garis tengah pompa minimum 2 kali section diameter. Dan yang ketiga, semua pompa dalam keadaan running atau berjalan. Yang keempat, bagian piping upstream paling tidak memiliki pipa yang lurus dengan panjang minimal 10 kali diameter pipa. Dan yang kelima, setiap pompa harus memiliki kapasitas kurang dari 15.000 GPM serta batas toleransi dasar pompa seharusnya sekitar 30% diameter pipa isap.
Dan yang kelima ada vent facing syndrome. Vent facing syndrome ini terjadi ketika diameter luar impeller lewat terlalu dekat dengan cutwater pompa. Nah, untuk mencegah pergerakan poros berlebihan, beberapa pabrik memasang bulkhead rings pada section I, pada sisi keluarnya. Ring dapat dibuat untuk memperpanjang sisi keluar dari dinding discharge sampai selubung impeller.